Kitab Mazmur. Ini adalah kumpulan 150 syair, pujian, dan doa Ibrani kuno yang berasal dari beberapa periode berbeda dalam sejarah bangsa Israel. Banyak dari syair ini berkaitan dengan Raja Daud. Persisnya ada 73 syair, dan dia dikenal sebagai seorang penyair dan pemain kecapi. Tetapi ada banyak penulis yang berbeda di balik syair-syair ini. Ada syair dari Asaf atau dari anak-anak Korah, dan dari beberapa pemimpin pujian yang lain di bait suci. Bahkan Salomo dan Musa juga memiliki syair mereka sendiri, dan hampir sepertiganya tanpa nama. Banyak dari syair ini dibuat untuk digunakan oleh paduan suara yang bernyanyi di bait suci bangsa Israel. Tetapi kitab Mazmur sebenarnya bukanlah sebuah kitab himne. Pada titik tertentu dalam periode setelah pembuangan bangsa Israel ke Babel, syair-syair kuno ini dikumpulkan semuanya dan dengan sengaja disusun menjadi kitab Mazmur seperti yang kita dapati saat ini. Dan kitab ini memiliki desain yang sangat unik dan pesan yang bisa kita lewatkan, kecuali kita membacanya dari awal hingga akhir. Untuk melihat bagaimana kitab Mazmur ini dirancang, akan sangat membantu jika kita memulainya dari belakang. Kitab ini ditutup dengan 5 syair tentang pujian kepada Allah Israel, dan setiap syair itu diawali dan diakhiri dengan kata haleluya, yang dalam bahasa Ibrani merupakan sebuah perintah untuk sekelompok orang untuk memuji Yah, yang adalah singkatan dari nama ilahi Yahweh. Itu adalah susunan 5 bagian yang sangat baik, dan kelihatannya seperti seseorang sedang memberikan kita sebuah kesimpulan dari kitab ini. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apakah kitab ini memiliki tanda-tanda lain yang ditunjukkan dari desainnya yang disengaja? Jika kita perhatikan judul dari syair-syair tersebut, kita akan melihat bahwa di 5 tempat penerjemah Alkitab Anda memberi judul buku 1, buku 2, buku 3, 4, dan 5 di berbagai titik dan membagi kitab ini ke dalam 5 bagian besar. Nah, alasannya adalah syair terakhir dalam setiap bagian tersebut memiliki sebuah kesamaan akhir yang terlihat seperti sebuah tambahan redaksi. Begini bunyinya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin." Jadi kitab ini memiliki sebuah kesimpulan dan dibagi ke dalam 5 bagian utama, sehingga wajar saja dari sini kita kembali ke awal untuk mencari sebuah pendahuluan. Dan apa yang kita temukan? Mazmur 1 dan 2 berada di luar buku 1 karena sebagian besar syair dalam buku 1 berkaitan dengan Daud, kecuali Mazmur 1 dan 2 yang tidak diketahui penulisnya. Mazmur 1 merayakan betapa berbahagianya orang yang merenungkan Taurat, membacanya siang dan malam, serta mematuhinya. Nah, kata Taurat yang artinya pengajaran dan secara spesifik merujuk kepada 5 kitab Musa yang memulai perjanjian lama. Dan di sini sebenarnya, kata itu kelihatannya digunakan dengan kedua makna tersebut yang menjelaskan mengapa kitab ini memiliki 5 bagian utama. Kitab Mazmur ditawarkan sebagai sebuah Taurat baru yang akan mengajar umat Allah tentang praktek doa seumur hidup. Seiring mereka berusaha untuk mematuhi perintah Allah yang diberikan dalam Taurat yang pertama. Mazmur 2 adalah sebuah refleksi puitis terhadap janji Allah kepada Raja Daud dari 2 Samuel pasal 7. Bahwa suatu hari nanti, seorang Raja Mesianik akan datang dan mendirikan kerajaan Allah di dunia, mengalahkan kejahatan dan pemberontakan di antara bangsa-bangsa. Sekarang Mazmur 2 diakhiri dengan pesan bahwa semua orang yang berlindung pada Raja Mesianik akan diberkati. Tepatnya kata yang digunakan untuk membuka Mazmur 1. Dan bersama-sama, kedua syair ini memberitahu kita bahwa kitab Mazmur dirancang untuk menjadi buku doa umat Allah, sementara mereka berusaha untuk setia terhadap perintah Taurat, seiring mereka berharap dan menantikan kerajaan Mesianik yang akan datang. Nah, dengan 2 tema yang diperkenalkan ini, kita bisa mulai melihat bagaimana buku-buku yang lebih kecil dirancang berdasarkan 2 ide tersebut. Sebagai contoh, buku 1, tepat di tengahnya sebuah kumpulan syair. Mazmur 15-24 dibuka dan ditutup dengan sebuah panggilan untuk tetap setia pada perjanjian. Kemudian, di pasal 16-18, kita menemukan sosok Daud yang menjadi model dari kesetiaan ini. Jadi, dia berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkannya, dan Allah mengangkatnya menjadi raja. Dalam rangkaian syair dari Mazmur 20-23, Daud di masa lalu telah menjadi sebuah gambaran dari Raja Mesianik di masa depan, yang juga akan berseru kepada Allah,
Dia akan dibebaskan dan diberikan sebuah kerajaan atas bangsa-bangsa. Dan tepat di bagian tengah dari kumpulan ini adalah sebuah syair, Mazmur 19, yang didedikasikan untuk memuji Tuhan atas Tauratnya. Jadi ini dia, dua tema dari Mazmur 1 dan 2 terikat erat bersama-sama di sini. Buku 2 dibuka dengan dua syair yang bersatu dalam harapan mereka untuk kembali ke bait suci di Sion, dan inilah gambaran yang terkait erat dengan harapan akan kerajaan mesianik. Lalu buku 2 ditutup dengan sebuah syair yang menggambarkan pemerintahan masa depan Raja Mesianik atas semua bangsa. Syair ini benar-benar menakjubkan karena menggemakan semua perikop lain dari kitab para nabi tentang kerajaan Mesianik, dan ditutup dengan mengatakan bahwa pemerintahan raja ini akan membawa pemenuhan janji terdahulu Allah kepada Abraham untuk membawa berkat Allah bagi semua bangsa. Buku 3 juga diakhiri dengan sebuah syair yang merefleksikan janji Allah kepada Daud, tapi kali ini dalam situasi pengasingan Israel. Jadi sang penyair ingat bagaimana Allah berkata bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan garis keturunan Daud, tetapi sekarang Dia sedang melihat hasil dari pemberontakan Israel, kehancuran, pengasingan, dan kejatuhan garis keturunan Daud. Sehingga penyair mengakhirinya dengan meminta Allah untuk tidak pernah melupakan janjinya kepada Daud. Buku 4 dirancang untuk menanggapi krisis dalam pengasingan ini. Jadi syair pembukanya membawa kita kembali ke akar bangsa Israel dengan doa Musa. Dan apa yang dia lakukan di Gunung Sinai setelah insiden anak lembu emas, yakni memohon pada Allah untuk menunjukkan belas kasihan. Pusat buku 4 didominasi oleh sekelompok syair yang memberitakan bahwa Tuhan Allah Israel memerintah sebagai Raja sejati dunia dan atas seluruh ciptaan. Pepohonan, pegunungan, sungai-sungai. Semua dipanggil untuk merayakan hari di masa depan itu ketika Allah akan membawa keadilan dan kerajaannya atas seluruh dunia. Buku 5 dibuka dengan serangkaian syair yang menegaskan bahwa Allah mendengar teriakan umatnya dan suatu hari nanti akan mengirimkan raja masa depan untuk mengalahkan kejahatan dan membawa kerajaan Allah. Buku ini juga berisi dua kumpulan syair yang lebih besar lagi. Yang satunya disebut Hallel dan yang lainnya disebut nyanyian pendakian. Masing-masing dari kumpulan syair ini ditutup dengan sebuah syair tentang kerajaan mesianik di masa depan. Dan dua kumpulan syair ini secara bersama-sama mempertahankan harapan akan tindakan semacam eksodus masa depan dari Allah untuk menebus umatnya. Dan kemudian, tepat di antara mereka adalah Mazmur 119. Ini adalah syair terpanjang dalam kitab Mazmur. Ini adalah sebuah syair alfabet. Setiap baris dimulai dengan huruf baru dari abjad Ibrani dan mengeksplorasi keajaiban dan karunia Taurat sebagai firman Allah kepada umatnya. Mari kita lihat. Tema dari Mazmur 1, Mazmur 2, Taurat dan Mesias digabung bersama-sama di sini dalam buku 5 yang membawa kita kembali ke 5 syair penutup. Dalam syair yang ada di tengah, Mazmur 148, semua ciptaan dipanggil untuk memuji Allah Israel karena Dia telah meninggikan tanduk umatnya. Tanduk di sini adalah metafora dari tanduk banteng yang diangkat dalam kemenangan. Dan gambaran ini mengingatkan kita kembali akan gambaran yang sama yang digunakan dalam nyanyian Hana, 1 Samuel pasal 2, tapi juga sebelumnya di Mazmur 132. Tanduk adalah simbol untuk Raja Mesianik yang akan datang dan kemenangannya atas kejahatan. Ini adalah kesimpulan yang tepat untuk kitab yang luar biasa ini. Ada satu hal lagi yang akan kita lewatkan jika kita tidak membaca kitab ini sesuai urutannya. Ada berbagai jenis syair dalam kitab Mazmur, tapi semuanya masuk dalam dua kategori besar, yaitu syair ratapan atau syair pujian. Syair ratapan mengungkapkan rasa sakit, kebingungan, dan kemarahan tentang betapa mengerikannya dunia ini dan hal-hal buruk yang terjadi pada penyair. Sehingga syair-syair ini menarik perhatian pada apa yang salah di dunia ini dan meminta Tuhan untuk berbuat sesuatu tentang hal itu. Ada banyak sekali syair seperti ini dalam kitab ini yang memberitahu kita sesuatu yang penting, bahwa ratapan adalah respon yang tepat terhadap kejahatan yang kita lihat di dunia kita. Tetapi akan kita lihat bahwa syair ratapan mendominasi awal kitab ini dalam buku 1-3. Coba kita perhatikan karena kita akan melihat syair pujian muncul sesekali juga. Syair pujian adalah syair-syair sukacita dan perayaan. Dan ini menarik perhatian pada apa yang baik di dunia ini.
Syair-syair ini menceritakan kembali kisah-kisah tentang apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita dan bersyukur kepada Tuhan karena hal itu. Dalam buku 4 dan 5, kita akan lihat bahwa syair-syair pujian jumlahnya melebihi syair-syair ratapan dan semuanya berpuncak pada 5 bagian penutup haleluya. Jadi pergeseran dari ratapan ke pujian adalah sebuah hal besar dan memberitahu kita sesuatu tentang hakikat doa. Sebagaimana kita mengharapkan kerajaan mesianik, seperti yang diajarkan oleh kitab ini akan menciptakan tekanan bagi kita karena kita melihat pada keadaan tragis dunia kita dan kehidupan kita. Dan Mazmur mengajari kita untuk tidak mengabaikan rasa sakit dari kehidupan kita. Tetapi pada saat yang sama, iman yang alkitabiah adalah melihat ke depan. Melihat pada janji kerajaan mesianik Allah di masa depan. Jadi Taurat dan Mesias, ratapan dan pujian, iman dan harapan, itulah isi dari kitab Mazmur.